إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada siang ini kita semuanya masih diberikan suatu nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah nikmat Islam, iman dan ihsan. Bahkan tidak kalah pentingnya lagi ialah nikmat kesehatan dan panjang umur. Sehingga pada siang ini kita semuanya masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Nurul Iman Taib Singaraja Bali ini. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajak kita dari jalan zulmat menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di atas mimbar yang sangat sederhana dan mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja takwa dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di awal bulan Desember atau menjelang akhir tahun 2021 ini, tepatnya Jumat 3 Desember 2021, izinkanlah kami menyampaikan khutbah dengan judul atau tema zaman gonjang ganjing. Hadirin, saat ini kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam yang ada di Pulau Dewata ini, sudah dihadapkan pada zaman atau abad yang sudah sangat maju dan modern. Zaman pergeseran tata nilai, maju dan modern teknologinya, cara berpikirnya, ilmu pengetahuan dan peradabannya, bahkan maju dan modern di segala bidang kehidupannya. Inilah yang dalam bahasa Al-Qur'annya disebut zaman zalzalah atau zaman gonjang ganjing. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, zaman gonjang ganjing. Hadirin, di sana sini banyak berkeliaran apa yang disebut OTP, yaitu organisasi tanpa bentuk alias setan dan iblis, di kiri dan di kanan kita, di bawah dan di atas kita, di depan dan di belakang kita, baik di jalan-jalan, di tempat-tempat diskotik, kantor-kantor pemerintah, bahkan di pondok-pondok pesantren pun, dimanapun dan kapanpun, OTP alias setan dan iblis selalu berlomba-lomba pastabikul maksiat, menggoda iman kita. Kalau kita membaca berita di koran, kita dengar di radio, kita simak ceramah dan pidato di atas mimbar, kita perhatikan di sekitar kita, sudah banyak sekali kejadian dan keajaiban yang menjadikan zaman ini sebagai zaman zalzalah atau zaman gonjang ganjing. Hadirin, mana contohnya, mana buktinya? Bukankah sekarang kalau wanita-wanita muslimah pakai jilbab dianggap aneh?
Apalagi wanita-wanita muslimah pakai cadar sudah diidentikan dengan istri teroris. Itu aliran ajaran keras. Sudah sampai sedemikian. Hadirin, kalau kita menghidupkan atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dianggap aneh. Bahkan kalau kita mendatangi, menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, dianggap aneh. Bahkan kalau kita mengisi masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, sudah dianggap aneh. Dan apalagi kalau kita menjalankan, menunaikan sholat Jumat, mendirikan sholat Jumat di Masjid Darul Iman ini sudah dianggap aneh. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada 1-2 orang ustaz yang mengatakan bahwa sholat Jumat di Masjid Darul Iman Taif ini sudah tidak sah. Bahkan orang-orang itu mengharamkan sholat Jumat di Masjid Darul Iman ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ternyata mereka belum begitu paham dengan agama, sehingga mereka hanya bisa keluar, hanya bisa mengecap, hanya bisa menghakimi jamaah lain. Hadirin sekalian rahimakumullah, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, Ja'al Islamu ghoriban. Islam di suatu zaman nanti akan dianggap sebagai sesuatu ghoriban, akan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, fatuba ghoriban, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh itu. Hadirin sidang Jumat, ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa suatu zaman nanti Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal hurufnya, masjid megah-megah tinggal puing-puing bangunan bagaikan museum. Ini artinya apa? Islam tinggal namanya. Di akhir zaman ini penduduk mayoritas umat Islam mayoritas. Islam itu tidak sedikit tapi mayoritas, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Islam belum bisa menjadi pemimpin, hanya menjadi ekor. Islam belum bisa menguasai politik nasional, baru menjadi ekor. Hadirin, kemudian Al-Quran tinggal hurufnya banyak. Al-Quran di rumah-rumah kita namun hanya dipajang sebagai hiasan di lemari saja. Kemudian masjid megah, umat Islam berlomba-lomba membangun masjid megah-megah bertingkat-tingkat, tapi bagaikan museum, tidak ada yang mengisi, terutama sholat 5 waktu. Hadirin sekalian, jamaahnya sedikit. Hadirin yang kami hormati, terus apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi zaman yang serba gonjang ganjing ini, zaman jarjala ini, atau tetangga kita menyebutnya zaman kaliug atau zaman pertampitu ini? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengatakan zaman dajjal sudah mulai muncul, zaman fitnah. Apa yang harus kita lakukan, hadirin sekalian? Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada jalan lain lagi. Kita harus secepatnya yang pertama back sujud, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai pegangan hidup. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai tujuan hidup, way of life. Karena di dalam Al-Qur'an sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk, hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman.
Di ayat yang lain Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, sifat sebagai obat. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai way of life kita, sebagai tujuan hidup, pedoman hidup kita. Yang pertama. Hadirin, selanjutnya yang kedua, back to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam arti kembali kepada hadis-hadis beliau, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, contoh kita, idola kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu back to ulama. Kembali kita kepada ulama-ulama yang benar-benar mempunyai sanadnya yang jelas sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati-hati bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian, di zaman akhir ini banyak bermunculan ulama-ulama. Tugasnya ulama itu kan membimbing umatnya, mengajak umatnya untuk kebaikan. Tapi ada sekarang ini ulama-ulama su, yaitu ulama-ulama yang hanya bisa mengharamkan, mentidaksahkan sholat Jumat, terutama di Masjid Nurul Iman ini. Ulama-ulama yang hanya memfitnah, mengadu domba umat, itu banyak sekarang bermunculan. Ada ulama yang hanya kuar-kuar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yaitu back to religion, kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kita kepada ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya tekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena sekarang di Indonesia ini sudah mulai banyak bermunculan aliran-aliran yang keras. Seperti contoh Syiah. Ini sudah semakin hari, semakin minggu, semakin tahun, Syiah ini sudah semakin banyak perkembangannya di negara Republik Indonesia ini. Hati-hati saudara dengan ajaran Syiah ini. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka saya tekankan pada hari Jumat ini, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada ulama, ijma dan kiasnya ini. Pegang ini erat-erat saudara-saudara hadirin. Kalau bisa gigit dengan gigi geraham kalian, biar kuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah itu baru mari kita selalu terus tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan lagi tauhid kita, akidah kita kuatkan lagi. Kemudian setelah itu perbanyak ibadah, baik ibadah ghairu mahdhah maupun ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kita tingkatkan lagi. Perbanyak apa? Perbanyak beristighfar, perbanyak berzikir, perbanyak bertasbih, perbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering silaturahmi, perbanyak sedekah. Sering silaturahmi, jaga dan sambung tali ukhuwah Islamnya di antara umat kita. Sering silaturahmi.
Pak insya Allah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, minggu-minggu atau Jumat-Jumat berikutnya saya akan kupas ini satu persatu. Saya akan beri judul ini satu persatu. Contohnya keajaiban bersedekah. Nanti saya akan turunkan ayat-ayat Al-Qur'annya dan saya akan turunkan hadis-hadis sahihnya. Begitu juga fadilah beristighfar, bertasbih. Ini sangat luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini izinkanlah kami untuk menekankan kembali, mari mulai hari ini kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita perbanyak istighfar hadirin. Janganlah merasa sudah bersih. Janganlah diri kita ini merasa suci. Janganlah sombong. Sebenarnya diri pribadi kita ini banyak berlumuran dosa setiap hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Maka perlu sekali kita istighfarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan ampun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya hadirin sidang Jumat rahimakumullah? Baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 3 kali. Gak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah saudara-saudara. Setiap pada sholat 5 waktu mari kita amalkan. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap habis sholat 5 waktu kita baca istighfar, dihususkan untuk pribadi kita, mohonkan ampun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengistighfarkan diri kita, baru kita istighfarkan kedua orang tua kita, terutama ibu kita hadirin sekalian rahimakumullah. Ibu kita ini yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Ibu kita ini yang sudah melahirkan kita, yang sudah menyapih kita, atau yang sudah menyusui kita selama 1 tahun setengah, bahkan ada yang sampai 2 tahun disusui oleh ibu kita. Hadirin, ibu saya bercerita, katanya melahirkan itu sakitnya luar biasa, sampai urat-urat, puluhan urat kemaluannya itu pegat alias putus hadirin sekalian, saking sakitnya. Ini berjuang antara hidup dan mati, taruhannya nyawa, kalau tidak hidup mati. Begitu ibu kita melahirkan kita hadirin. Kemudian bapak kita sudah mencarikan nafkah. Bapak kita yang sudah mencarikan nafkah untuk kita semua.
pontang-panting banting tulang setiap hari, kadang jam 2 bahkan sampai asar belum datang. Sholatnya sering masbuk, kemudian mungkin ada yang bolong-bolong 5 waktunya. Maka perlu kita ini sebagai anak untuk mendoakan kedua orang tua, untuk mengistighfarkan kedua orang tua, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya baca, hadirin, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa juga astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Baca dan amalkan setelah sholat 5 waktu, hadirin sekalian. Kemudian setelah kedua orang tua kita, baru kita istighfarkan guru kita, hadirin, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Kita juga perlu mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, ustadz kita yang sudah mendidik kita, yang sudah mengajari ilmu kita selama ini, ustadz kita, bahkan yang telah membimbing kita mulai dari alif ba ta sa, mulai dari dasar-dasar, kita istighfarkan juga. Jangan lupa, karena ustadz, karena gurulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru kemarin di Indonesia ada Hari Guru Nasional. Tersebar itu di status-status saya, lihat di HP. Katanya laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika tidak karena guru, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam bahasa Sanskerta, gu itu artinya kegelapan, ru artinya cahaya. Jadi guru adalah pembawa pelita, penghapus kegelapan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, mari jangan lupa kita juga istighfarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin, muslimat di seluruh penjuru Nusantara, di seluruh penjuru dunia ini. Kita mohonkan ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya baca astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kita saling transfer doa, saling kiriman doa. Yang di Amerika umat muslim mengirim kita doa, kita juga kebagian. Yang di Pulau Dewata ini mengirim ke Amerika, kita juga dapat kebagian. Tapi dengan satu catatan, saudara-saudara, jangan ada yang bolong sholat 5 waktunya. Kalau salah satu bolong tidak sholat, tidak dapat kiriman doa dari kaum muslimin, muslimat di seluruh dunia yang mendoakan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.